kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi CMX. Kali ini kita akan nge-review mobil yang ada di sebelah kanan saya ini. Ini adalah rivalnya dari Honda Jazz, yaitu mobil Toyota Yaris tahun 2016 warna putih. Nah, ini biasa dikenal dengan Toyota Yaris Lele. Ya, kenapa disebut dengan Yaris Lele? Karena kalau kita lihat-lihat atau kita pandang-pandang sekilas itu ada seperti garis kayak kumisnya lele. Kebetulan yang ada di samping saya ini adalah mobil Toyota Yaris tipe TRD bro, yang paling tinggi. Sedangkan yang tipe G itu warna grillnya atau hitamnya ini, kumisnya ini warnanya silver. Jadi lebih kelihatan seperti bener-bener kayak kumis lele. Nanti kita kasih lihat contoh gambarnya ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau ngasih tahu kenapa mobil di sebelah saya ini, Toyota Yaris ini, seperti baru keluar dari showroom bro. Padahal ini Toyota Yaris ini tahun 2016, sudah hampir 5 tahun umurnya. Nah, ini karena Mas itu ya, sering-sering gosok. Itu maksudnya itu dia habis di detailing, di paint correction, terus dilapis dengan paint protection yang namanya nano ceramic coating. Nah, barulah dia bisa menghasilkan warna yang super kinclong, super putih, dan bener-bener bahkan ngalahin kinclongnya dari mobil baru bro. Nah, bagi kalian yang mau mobilnya seperti ini, bisa aja langsung hubungi admin kita, nomornya ada di deskripsi, atau cek aja IG-nya di bagian kanan bawah. Kepoin aja ada KJV_autocare atau Didi_CMX. Langsung kita kasih promo spesial bro buat kalian yang mau detailing mobil dan motornya biar kinclongnya kayak di sebelah saya ini. Oke, sekarang kita akan ngebahas mobil ini dari bagian depan. Tadi ngomong-ngomong dari lelenya kita lupakan ya. Walaupun kameramen saya kumisnya seperti ini, kalau mau dilihat ya. Wow. Dia kayak lele juga. Nah, ini Toyota Yaris ini generasi yang kedua. Dia yang sebelumnya itu modelnya itu beda banget dengan yang ini. Dia agak bulat-bulat ya. Toyota Yarisnya itu. Yang ini lebih anak muda atau lebih sporty lah, lebih lengkapnya ya. Lebih jelasnya lebih sporty. Oke. Nah, sekarang kita akan ke bagian lampunya. Di lampunya sudah menggunakan proyektor dengan bohlam biasa. Belum menggunakan HID atau LED. Terus di sampingnya ada lampu senja yang masih bohlam biasa juga. Ini bisa kita ganti dengan LED ya, gampang banget. Terus terdapat juga lampu sen yang masih bohlam biasa juga. Nah, di bagian bawahnya terdapat fog lamp dengan ada warna hitam plastik itu yang bikin dia kelihatan sporty banget, nyambung dengan kumisnya dia ini. Ini fog lampnya juga masih bohlam biasa. Dan terdapat logo Toyota di bagian tengah. Nah, ini bedanya dengan yang tipe G, dia belum terdapat lampu LED kayak gini nih. Ini variasi ya bro. Variasi di bagian bawahnya ada dengan body kit yang ciri khas dari TRD. Nyampe ke bagian samping dan bagian belakang. Nanti kita lihat ya. Ini semuanya variasi tambahan khusus buat yang tipe TRD. Nah, kita ke bagian samping. Di bagian samping menggunakan ban ring 16 dengan warna 1 ton, bukan 2 ton ya, warnanya silver, dengan profil ban 195/50 ring 16. Nah, kalau yang model Yaris yang sebelumnya yang bulat itu dia menggunakan ban kayaknya ring 15 ya atau ring 14, jadi bannya itu lebih tebal, sedangkan ini bannya lebih tipis dan lebih lebar. Nah, kita lihat di bagian samping. Nah, ini tadi saya bilang ada body kit ya untuk yang TRD, nyampe ke bagian samping nih. Dan ada tulisannya TRD Sportivo. Di sebelah kanan sudah terdapat smart entry, sedangkan sebelah kiri belum ada. Terus lampu sennya juga sudah ada di bagian spion, cuman belum menggunakan LED. Spionnya juga bisa retract sudah. Ya mas, hati-hati. Nah, itu kebetulan bukan yang punya mobilnya.
Ya, tadi sampai spion. Spionnya sudah menggunakan ada lampu sennya tapi belum LED dan sudah bisa retract. Kemudian terdapat talang air di bagian sini. Nah, ini pilarnya yang kalau yang lamanya itu nyambung ya. Kalau ini dia kasih kayak ada plastik gitu, warnanya kayak warna black piano kilat gitu. Dan kesannya itu membuat roofnya ini kelihatan agak mengambang gitu, bro. Jadi kayak bodinya tuh nggak nyatu. Nah, untuk bagian pengeremannya, dia sudah menggunakan double cakram untuk bagian depan dan belakang. Sedangkan rivalnya, Honda Jazz RS, dia masih menggunakan pengereman tromol untuk bagian belakangnya. Oke. Nah, kalau di bagian belakang, saya lebih suka generasi yang sebelum yang ini, bro. Itu lebih kelihatannya lebih oke gitu ya. Kalau ini kayaknya lebih desainnya kayaknya agak memaksakan. Dilihat dari bagian lampunya, itu menurut saya ya. Ini mirip seperti Nissan Juke. Kalau ada lekukan-lekukannya, mirip banget dengan seperti Nissan Juke. Ya. Tapi mungkin ada sebagian yang lebih suka dengan model yang ini, ada juga yang lebih suka di bagian belakang yang Yaris sebelumnya. Nah, kita akan bahas dari bagian atas spoilernya. Ini tipe yang TRD terdapat spoiler yang ada bertulisan TRD di bagian atasnya ini, bro. Ini khusus yang TRD. Terus sudah ada defogger di bagian kaca belakang, ada lampu remnya juga di dalam kaca. Kemudian terdapat wiper di belakang. Dan yang pasti ada perbedaannya yaitu di bagian logo untuk tipe yang TRD Sportivo. Kelemahannya di mobil ini harganya sudah 250 juta, tapi belum dikasih kamera mundur. Hanya ada sensor parkir di bagian belakang 2 buah, bro. Kemudian di bagian bawahnya ini terdapat body kit TRD Sportivo juga yang bikin dia kelihatan sangat sporty. Terus di situ ada kayak gini lampu rem juga nih. Ada lampu rem dan reflektor di bagian bawahnya. Ini sih keren banget sih. Ini kelihatannya sporty banget. Bahannya plastik dan terdapat knalpot di bagian sebelah kiri. Kita akan ke bagasi. Nah, mobil ini lebih panjang 30 cm dibanding dengan Yaris yang sebelumnya. Sehingga bagian kursi tengah dan bagian bagasinya otomatis lebih besar. Bisa dilihat ada ban serepnya juga. Dan ban serepnya ini modelnya bukan kaleng. Masih sama dengan yang original dipakai. Jadi kalau ganti aman, ukurannya sama. Terdapat ini juga nih, bro, skru buat nyimpen barang biar nggak kelihatan dari kaca belakang. Nah, sekarang kita ke bagian mesinnya. Mesinnya ini tidak ada perubahan dari generasi yang sebelumnya. Mesinnya sama-sama aja, nggak ada perubahan sama sekali. Bahkan mesinnya ini terkenal sangat bandel dan cukup ya badak banget. Karena sudah dipakai dari tahun 2002 di mobil Toyota Vios. Bahkan jadi mobil taksi yang terkenal, kilometernya pasti banyak banget dan spare partnya ada di mana-mana dan sangat terjangkau untuk harganya. Nah, untuk speknya ini, mesinnya ini menggunakan 1500 cc 4 silinder dengan tenaganya di 110 horsepower dengan torsi maksimal di 140 Nm. Nah, menurut kalian gimana? Ini buat city car apakah sudah cukup? Kalau menurut saya karena ini mobilnya dengan generasi yang sebelumnya lebih besar dan lebih panjang, otomatis pasti lebih berat. Harusnya dia agak mengupgrade mesinnya sedikit untuk Yaris ini. Kemudian di bagian kap mesinnya sudah terdapat peredam mesin dan di bagian rangka-rangkanya sudah dicat dengan warna putih, sama dengan seperti warna bodinya, bro. Oke, yes. Ini kuncinya sudah keyless. Kita akan masuk ke dalam. Oke. Iya. Nah, ini begitu kita masuk ke dalam, itu rasanya itu seperti dashboardnya mirip-mirip seperti Toyota Vios. Cuman bedanya, kalau yang tipe TRD ini, kesannya itu dashboardnya itu kayak soft cut. Terus ada jahitannya gini nih. Padahal ini mirip seperti Mitsubishi Xpander alias jahitannya palsu. Jadi ini semuanya masih plastik.
plastik sampai ke bagian door trim. Door trimnya juga ada nih, kayak jahitan-jahitan gitu, cuma ini jahitan palsu ya. Terus nah ini juga nih, kalau di Yaris yang sebelum ini ada bahan, kayak ada kain gitu, kayak fabric. Sedangkan kalau ini dia bener-bener kesannya kayak bahan, tapi ini ternyata semuanya plastik. Nah, untuk yang tipe TRD ini dia terdapat list kayak black piano gini, sedangkan yang di tipe G itu nggak ada kayak ginian ya. Nah, sekarang kita ke bagian multimedia. Nah, multimedianya kita nyalain ya. Nah, multimedianya ini kelihatannya sudah keren banget. Ya ini udah keren banget sih, kelihatannya keren banget. Jadi dalamnya ya, ada navigation, ada radio, ada Bluetooth musik, iPod, internet. Terus apalagi nih? Coba kita ke menu ya. USB, DVD. Cuman nggak adanya apa? Nggak ada kamera mundurnya. Nggak ada kamera mundurnya. Dan ini bisa apa namanya tuh? Kita pakai tangan. Dia ada setelannya nih. Namanya gesture, air gesture. Jadi kalau diaktifkan, kita pakai tangan dia bisa geser gitu. Cuman ada kelemahannya, kalau kena cahaya kayak tangan gitu, dia juga bergeser. Jadi ini air gesturnya pasti dimatiin, off. Ini jadi set berubah. Cuman kelemahannya, kenapa nggak diadain kamera mundur, itu aja sih. Cuma ada sensor doang. Karena kamera mundur menurut saya pribadi itu sangat penting buat mengendara pas kita parkir. Nah, oke. Terus ini ada AC ya, ada hazard, dan AC-nya tombolnya nggak muter-muter, tapi nyalainnya gimana nih? Oh, ternyata nyalainnya muter. Ini mirip Altis ya. Ada logo indikator digital di bagian tengahnya dengan temperatur suhunya. Kalau dari segi interior pasti berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Kalau generasi yang sebelumnya itu speedometernya di tengah dengan tombol-tombolnya di tengah gini, dan maksudnya tempat penyimpanan storage-nya itu banyak banget. Kalau ini storage-nya jadi mengecil. Ya, dan ini kelihatannya kecil. Kalau yang lama tuh ada kayak partisinya lagi. Terus di sini juga ada tempatnya ada. Kalau ini sedikit banget. Ini juga nggak bisa buat naruh barang, cuma bisa buat naruh duit, kartu-kartu. Terus di sini terdapat power outlet. Kemudian ini transmisinya otomatis ya. Terus di bagian elektrik ini rem tangannya belum elektrik, masih manual. Ada tempat minum satu di bagian sini. Dan nah ini setirnya ada tombol multimedia di bagian kiri. Cuman ini kelemahannya, kenapa kita kasih sarung? Dia ini udah dilapis kulit dengan jahitan merah. Cuman gampang terkelupas nih kayak gini nih. Mau lihat nggak zoom nih? Kulitnya ini dia disarungin, terkelupas tuh, jelek tuh. Itu kelemahannya kalau udah pakai agak lama. Nah, kita sarung gini biar kelihatan bagus. Kalau di tipe G ini nggak ada ya multimedianya ini. Kemudian untuk speedometernya bisa dilihat nih, kita kasih nyalain lampunya. Cuma ada tulisan indikator odometer dan jam di bagian tengahnya nih, sama indikator gigi. Nih kita mundurin ya. Cuman dia nggak ada kamera mundur. Di sini ada RPM, kilometer, dan bensin. Nggak ada indikator suhunya. Jadi kalau dia overhead dia langsung muncul tombol pemberitahuannya. Kemudian setirnya belum bisa teleskopik, cuman bisa naik turun aja. Ya. Di bagian sini buat wiper, belum bisa otomatis ternyata. Dan di sini buat setelan lampunya. Kemudian terdapat airbag 1 2 di sini. Kemudian ini ada lampu ya, Bro. Ada tempat ngaca kiri kanan kayaknya. Nah, yang saya suka, kemarin kita review apa ya kameramen? Yang ininya warna hitam. Lupa katanya. Kayaknya Honda Brio deh. Brio RS ininya hitam. Nah, saya suka kalau plafonnya hitam. Kenapa? Karena kita sebagai orang detailing, kalau ininya hitam, jadi nggak gampang kotor nih. Biasanya kelemahannya ini kan anak-anak, kalau kita punya anak, pegang-pegang gitu ya, jadi kelihatan kotor. Nah, kalau hitam ini enak nih, nggak kelihatan kotor. Cuman mungkin kalau siang jadi kelihatan lebih panas ya. Cuman bisa diakalin dengan pemasangan kaca film yang kualitasnya lebih bagus. Jadi dia bisa menahan panasnya baik gitu. Oh ya, ini sudah dilengkapi. Tadi kita udah ngomong keyless ya. Udah ngomong keyless, spionnya sudah bisa retract juga. Cuman kalau di close belum retract. Di sini yang jendelanya yang auto, cuman bagian supir aja. Yang lainnya belum auto.
Kita ke bagian row kedua yang katanya luas banget untuk mobil city car. Oke, sekarang kita di bagian row kedua. Di bagian row kedua, nah bisa dilihat ya, ini luas banget. Bahkan di bagian tengah pun nggak ada pembatas kaki di tengahnya. Jadi datar dia, enak banget sih, luas banget. Terus ini posisi tadi saya bawa mobil. Ini legroomnya tinggi, luas banget. Terus headroomnya juga masih tinggi banget. Kemudian, nah ini kursinya 60-40. Jadi kalau kita turunin, dia bisa bawa barang banyak. Cuman dia nggak datar untuk bagian kalau kita turunin semua nih. Coba kita turunin ya. Ini nih, tombol turunan ini mas. Tuh bisa dilihat nih, dia nggak datar nih. Sama bagian belakang. Kayaknya gitu aja ya bagian tengah, nggak ada yang spesial. Ini semuanya plastik juga. Dan ini harganya 200 jutaan, tapi mobil TRD ini yang tipe tertinggi belum dilengkapi dengan sarung jok. Jadi ini masih fabric semua. Ini dilengkapi oleh customer kita buat penambahannya aja. Ini kayak lapisan biar nggak gampang kotor fabricnya. Oke. Wis, akhirnya selesai juga kita nge-review singkat di mobil yang keren ini. Ini mobil dibilang gimana ya, worth it nggak menurut kalian kalau harganya 250 jutaan? Mungkin kalau di Thailand dia ini katanya termasuk seperti mobil setara dengan Brio. Cuman kalau di Jakarta atau di Indonesia itu setara dengan Honda Jazz. Nah, kalau kita cek di salah satu marketplace, itu Jazz RS tuh harganya manteng banget, alias stabil banget. Ada yang jual 195 juta, ada yang jual juga 175, tergantung kondisi. Kita ngomongnya Jazz RS ya. Nah, sedangkan Toyota Yaris yang di sebelah saya ini tahun 2016, tipe tertinggi yang TRD, itu ada jual 160 juta, bahkan ada yang dijual juga di bawah 160 juta. Jadi bisa dilihat ya, kalau dari segi pasarnya, itu masih lebih stabil dan lebih dicari Honda Jazz. Nah, bagi kalian yang mau lihat Honda Jazz RS, bisa aja langsung kepoin linknya di bawah atau di atas saya ini. Langsung aja ya, buat yang mau lihat-lihat review Honda Jazz RS tahun 2017. Oke. Ya, terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share jika Anda suka video ini. Jika Anda tidak suka, ya jangan tombol dislike, tombol like aja. Oke, bagi kalian yang mau request tentang mobil apa yang akan selanjutnya kita review atau kita paper protection, boleh langsung aja tulis di deskripsi di bawah. Atau mobil kalian yang mau dipoles, nanti kita gratiskan review. Atau kita gratiskan coating kaca, atau kita gratiskan kameramen juga boleh. What? Diobral aja ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong.